Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di pagi hari ini yang cerah, aku ingin menginformasikan tentang sejarah lagi, masih terkait dengan Bung Karno. Mungkin kalian tahu namanya, yang sebelumnya itu udah aku jelaskan backgroundnya dia seperti apa, terus kehidupan pribadinya seperti apa. Nah, di kesempatan kali ini aku mau membahas tentang 4 misteri yang belum kalian ketahui tentang Bung Karno, yang masih heboh sih sebenarnya sampai saat ini. Nah, buat kalian yang baru gabung di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Bung Karno ini merupakan bapak proklamator yang memang merupakan salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai presiden pertama, Bung Karno ini merupakan pejuang yang sangat tangguh, berani, dan serta bertanggung jawab. Tapi mungkin kalian nggak paham atau nggak tahu sampai saat ini itu masih ada misteri-misteri yang terselubung di balik Bapak Insinyur Soekarno ini. Dengan kemampuan berbicara yang sangat luar biasa dan juga merupakan sosok yang membawa pengaruh besar terhadap para pemuda di Rengas Dengklok ataupun kita sebagai masyarakat Indonesia, ia pun juga memiliki rumor-rumor yang beredar setelah kematiannya dia sekitar tahun 1970. Jadi rumor-rumor apa saja sih sebenarnya yang terbesit ataupun sempat booming pada saat kematiannya Soekarno? Oke, mari kita bahas tentang penyebab kematian Bung Karno hingga misteri yang menyelimuti Bung Karno setelah kematiannya. Yang pertama, harta benda warisan Bung Karno. 28 logam batangan ditemukan di Desa Giripen, Kulon Progo. Diduga logam mirip emas batangan ini adalah harta peninggalan Bung Karno. Ciri-ciri yang menyebabkan masyarakat ini berspekulasi kalau ini memang miliknya Bung Karno itu terdapat gambar Presiden Soekarno pada sisi batang dan juga memiliki lambang burung Garuda yang bertuliskan LM 24 karat yang diketahui itu adalah pembuatannya ada di London dan Swiss. Harta tersebut berupa ratusan keping emas 24 karat yang terdapat dalam register emas GM London serta emas putih dengan cap tapal kuda bertuliskan GM Match London. Namun hingga kini masih belum ada pakar yang memastikan keaslian harta benda tersebut. Yang kedua ada tongkat komandan Presiden Soekarno. Nah, kemanapun ia pergi Soekarno ini pasti kalian lihat selalu membawa tongkat. Bukan tongkat sakti ya teman-teman, karena ini tongkat ini dipercayai memiliki kekuatan yang sangat mistis sehingga pada saat era dia menjabat Bung Karno ini memang memiliki daya pengaruh yang luar biasa terhadap masyarakatnya. Who knows sih, cuman kan kalau misalnya memang nggak salah kan orang bawa tongkat kemana-mana, cuman banyak yang mempercayai bahwa tongkat itu adalah tongkat mistis. Tongkat komando yang dimiliki oleh Soekarno ini memang jelas sekali terlihat bukan tongkat biasa karena ini terbuat dari kayu. Kayunya itu bernama pucang kalak yang dimana kayu itu terdapat di daerah Kalak kalau nggak salah di Pacitan Utara. Jadi unik sih kayunya, mungkin sampai sekarang aku juga nggak tahu tongkatnya ini ditaruh di mana. Jadi menurut aku sih wajar-wajar aja sih, siapapun pemimpin juga pasti memilih untuk mempunyai hal-hal mistis untuk juga melindungi dirinya sendiri demi kebaikan dan memang tidak disalahgunakan. Tongkat kayu Soekarno ini dikenal tongkat kayu yang sangat gaib atau keramat, di mana banyak orang yang mengira pada saat insiden penembakan di Idul Adha pada tanggal 1962 banyak masyarakat yang mengira karena bahwa tongkat inilah si Soekarno tidak jadi meninggal. Jadi banyak dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis ya, namanya juga masyarakat bisa mengaitkan berbagai hal untuk kepentingan gibah atau gosipnya mereka. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu penyebab kematian Bung Karno.
Ratna Sari Dewi Soekarno yang merupakan istri kelima dari Presiden Soekarno ini pernah menyatakan Bung Karno ini meninggal secara tidak wajar. Kata wanita asli Jepang ini, kematian Bung Karno itu sengaja diatur agar pemilu tahun 1971 dapat terlaksana. Nah, karena pada saat itu terjadi kayak dualisme gitu antara Soekarno dan Soeharto, di mana Soeharto itu memang ingin memimpin, kayak menggulingkan atau melengsarkan Soekarno ini secara memang dibilang kayak memang dibuat. Jadi biar Soeharto naik menjadi presiden. Istri Soekarno, Ratna ini juga menuduh si rezim militer bahwa dia itu sengaja untuk kayak diisolasi gitu, pengisolasian diri untuk membuat si Soekarno ini mengalami gangguan psikologis. Pernyataan sang istri dari Soekarno ini tidak pernah dibantah ataupun dibenarkan oleh pemerintahan pada masa Orde Baru. Jadi sampai saat ini pun, sampai tahun sekarang pun ini, desas-desus pernyataan oleh istri Soekarno ini masih menjadi misteri di balik kematiannya Soekarno. Yang keempat, Bung Karno putra harta karun. Bung Karno dipercayai telah membuat timbunan harta karun yang nilainya mampu membayar seluruh hutang negara Indonesia. Kabarnya harta karun ini berisi 20 kg sumbangan emas dari rakyat Aceh serta beberapa dana revolusi yang disinyalir harta bangsa Indonesia. Kebenaran tersebut diyakinkan ketika ada surat kabar dari Austria sekitar tahun 2012 yang menyebutkan bahwa simpanan ataupun harta karun milik Soekarno ini ada senilai sekitar 180 juta dolar Amerika yang disimpan di Swiss. Namun kebenaran yang memang sampai saat ini belum kita ketahui itu adalah kebenaran surat kabarnya. Apakah memang benar itu merupakan harta karun oleh ataupun simpanan dari Soekarno yang disimpan di Swiss, karena memang banyak sekali misteri yang masih menyelubungi tentang harta dari si Bung Karno ini. Oke guys, itu dia tadi sepenggal misteri dari presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Nah, itu aja misteri-misterinya itu masih memang tanda tanya sampai saat ini, itu hartanya memang benar atau memang sudah disebarluaskan atau bagaimana, karena memang sampai saat ini pun media tidak bisa memberikan keputusan yang benar, ataupun pemerintahan zaman Orde Baru yang dulu juga tidak bisa memastikan bahwa itu benar-benar harta milik dari Soekarno. Oke guys, itu dia tadi beberapa misteri yang ada di Soekarno. Jadi buat kalian yang memang ingin tahu sejarah, kalian bisa banyak googling sejarah-sejarah kita, apalagi presiden pertama kita. Jadi semoga misteri-misteri ini bisa membuat kalian belajar juga. Dan buat kalian jangan lupa buat kalian like, comment, share, dan subscribe channel aku, dan jangan lupa nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Bye-bye.